Makanya kalau dalam bahasa kerennya hari ini, jadilah orang tua yang mindfulness. Jangan menjadi orang tua yang hanya sekedar autopilot. Ya, anak datang, ya, anaknya datang, anaknya ini ibunya hamil, ya, anaknya nanti lahir, ya. Lalu kita tidak tahu bagaimana mengambil hikmah, kenapa Allah berikan itu semuanya dalam kehidupan kita. Setiap peristiwa, kalau tidak diambil hikmah, akan berlalu menjadi pepesan kosong yang justru membuat kita celaka. Makanya apa? Allah bil isyarati yafham. Orang pintar itu dengan satu isyarat itu, orang pintar itu dengan satu isyarat itu paham. Itu orang pintar. Ya, makanya maaf ya, kita harus paham. Contoh nih, Allah kirimkan gempa, Allah kirimkan longsor, Allah kirimkan berbagai macam peristiwa musibah alam. Itu kan pasti ada tujuannya. Tidak mungkin Allah hanya sekedar menggerakkan, iseng lah, saya gerakkan supaya nanti terjadi gempa. Mana ada sifat Rabb yang kita sembah itu iseng. Ya, daripada sepi lah, saya buat longsor. Ya, supaya ini rame lah, saya buat supaya ada tsunami dan ada yang menjadi berita-berita di media mainstream. Allah itu kan bersih dari sifat-sifat jelek semacam itu. Allah kirimkan gempa, Allah kirimkan gesekan lempeng bumi, Allah kirimkan tsunami, pasti ada peristiwa. Dan kita harus menangkap setiap peristiwa itu menjadi sebuah kebaikan kita untuk mengambil hikmah. Kayak Rasulullah. Rasulullah itu setiap peristiwa itu selalu beliau kaitkan dengan hikmah. Makanya baginda Nabi SAW, itu hanya melihat mendung saja. Itu pun sudah lahir sikap beliau untuk mengambil hikmah ketika Allah kirimkan mendung. Padahal baru mendung, apalagi ketika punya Fatimah, ketika punya anak Hasan, ketika punya anak Ibrahim, ketika punya anak Qasim. Oh, Nabi itu tahu hikmahnya itu. Karena yang pertama kali ditemukan Nabi itu, yang dicari Nabi itu hikmahnya dulu. Mari kita ngambil sebuah hadis dari riwayat Muslim. Bagaimana Nabi itu setiap melihat segala sesuatu tuh, kacamatanya Nabi itu melihat dengan kacamata hikmah. Nabi itu kalau melihat mendung, diceritakan oleh Ibunda Aisyah dalam riwayat Muslim. Rasulullah itu kalau melihat mendung itu gelisah. Ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang. Kegelisahan Nabi ketika melihat mendung terbaca oleh Ibunda Aisyah. Depan, belakang lagi, depan lagi, belakang lagi. Terus sampai akhirnya Ibunda Aisyah itu kan ngomong kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, apa yang menjadikanmu ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang itu kenapa ya Rasulullah? Inna nasa farihu bil ghaib farhan bima ja'a fihi minal matar. Maka sesungguhnya dikatakan oleh beliau, orang itu biasanya senang. Orang itu biasanya senang ya Rasulullah kalau ada mendung. Kenapa? Mendung itu tanda hujan itu turun dan hujan itu menyenangkan dan menggembirakan untuk kita ya Rasulullah. Karena harusnya kita senang ya Rasulullah. Kenapa aku menjumpaimu dan melihatmu dalam kondisi gelisah? Ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang. Ada apa ya Rasulullah? Lalu perkataan Rasulullah kepada Ibunda Aisyah itu pernyataan dari sebuah pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh Ibunda Aisyah. Lihat jawabannya. Kamu yakin setiap yang mendung itu pasti hujan Ibunda, wahai istriku Aisyah? Lalu Nabi membaca satu ayat. Falamma ra'ahu 'aridun mustaqbila awdiyatihim qalu hadza 'aridun mumtirna bal huwa masta'jaltum bih rihun fiha adzabun alim. Rasulullah lalu menerangkan satu ayat yang mengenai kepada kaum Ad yang mereka menolak satu nabi. Allah kirimkan mendung, yang mana kaum itu ketika melihat mendung mereka senang, mereka menyangka di dalam mendung itu ada air yang menyuburkan tanah-tanah mereka. Padahal mereka itu tidak tahu mendung itu adalah adab yang mereka tantang ketika mereka berkata kepada nabinya, mana itu, kirimkan adab kalau memang kamu adalah seorang nabinya Allah. Allah kirimkan mendung yang di dalamnya adab yang pedih bagi mereka dan merusak apapun infrastruktur yang mereka miliki ketika mendung itu ditumpahkan oleh Allah. Jawaban Nabi membuat Ibunda Aisyah, apa yang kita ambil menjadi sebuah pelajaran? Yang kita ambil menjadi sebuah pelajaran itu apa? Itulah hikmah.